Halo saudaraku, kita kembali berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu tentang menyangkut ajaran Kristus. Ya, pertanyaannya adalah dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 ada kata tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Pertanyaannya saudara adalah, kalau Anda dan saya tidak tinggal dalam ajaran Kristus, apakah kita memiliki Allah? Nah saudara, saat ini kita akan membahasnya bersama. Namun sebelum kita akan membahas bersama lebih dalam, kita akan kupas bersama. Mari kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau Bapa di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, karena Engkau sang pencipta yang layak dipuji, dimuliakan. Bapa, pada saat ini dalam pekerjaanmu kami akan melaksanakan tugas, yaitu pemberitaan kebenaranmu. Biarlah kami dapat mengajar sesuai dan bersetuju dengan firman-Mu. Kami tidak menambah, mengurangi atau memutarbalikan kebenaran-Mu, tetapi disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 48 dan 2 Yohanes 1 ayat 9. Saudara, di sini dikatakan dalam Indonesia Yunani dikatakan begini, Yohanes 12:48. Ya. Siapa saja yang menolak aku, Yesus katakan, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakimnya pada akhir zaman. Kemudian saudara, 2 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini saudara. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Saudara, tujuan kita membahas temanya pertanyaan ini adalah memberikan penekanan kepada manusia bahwa Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Nah, karena Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku, maka itulah sebabnya pada saat ini kita akan membahas dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Nah, pertanyaannya yang akan kita bahas pada minggu lalu adalah, kalau Anda dan saya tidak tinggal dalam ajaran Kristus, apakah kita memiliki Allah? Nah, tema kita pada hari ini adalah, kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, kita tidak memiliki Allah. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan ini ditanyakan kepada semua orang, semua manusia dalam kolam ini. Kalau Anda dan saya tidak tinggal dalam ajaran Kristus, apakah kita memiliki Allah? Jawabannya saudara, tidak. Mengapa? Karena kalau seseorang itu tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Nah, sekarang saudara, kata tinggal dalam bahasa Yunani adalah ya, di mana kita menon, didaksi, ya, didaksi to pisto. Jadi tinggal di dalam ajaran Kristus adalah menon, yaitu menon, didaksi to pisto. Berarti tinggal dalam ajaran Kristus. Nah, kata tidak tinggal dalam ajaran Kristus adalah menon, ente, didaksi to Kristo, yang artinya tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Sedangkan tinggal dalam ajaran Kristus dalam bahasa Yunani adalah menon, didaksi to Kristo. Nah, kenapa kita harus tinggal dalam ajaran Kristus saudara? Karena ajaran Kristus itu perjanjian baru. Karena ajaran Kristus itu berasal dari Allah, yang Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat ke-49 sampai 50. Yesus katakan bahwa pesan yang aku pesankan kepada para rasul adalah pesan Bapa, yang Yesus bilang aku tidak bisa merubahnya. Nah, ketika Yesus memberikan pesan kepada para rasulnya tentang ajarannya, yang menjadi pertanyaannya adalah ajaran Yesus yang mana? Markus, dan jawabannya Markus 16 ayat ke-15. Ketika Yesus bangkit dan sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada para rasulnya dalam Markus 16 ayat ke-15, pergilah beritakanlah Injil. Injil adalah pesan Yesus. Injil adalah ajaran Yesus. Yang Injil adalah perjanjian baru yang harus diberitakan oleh para rasul. Dan perjanjian baru adalah hukum universal atau general untuk semua bangsa. Tapi hukum Taurat hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Itulah sebabnya Rasul Yohanes tekankan dalam 2 Yohanes 1 ayat 9,
siapa tidak tinggal tetap dalam ajaran Kristus, dia tidak memiliki Allah. Pertanyaannya saudara, kenapa Rasul Yohanes tidak mengatakan siapa yang tidak tinggal tetap dalam ajaran Musa atau para nabi atau Mazmur, dia tidak memiliki Allah? Kenapa? Karena perubahan hukum telah berubah saudara. Kita berada di era perjanjian baru, di mana perjanjian baru ini adalah realisasi rencana kekal Allah kepada umat manusia untuk seluruh umat manusia dalam kolang ini, agar Injil itu, perjanjian baru atau ajaran Kristus itu diberitakan oleh para rasul. Kemudian saudara, begitu juga dengan kita. Kalau kita memberitakan Injil, haruslah berdasarkan Injil atau pesan Yesus dalam Markus 16 ayat 15. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, dijelaskan Paulus dalam Roma pasal 2 ayat Roma pasal 1 ayat ke-16. Paulus katakan, tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu, karena ialah kuasa Allah yang menyelamatkan tiap-tiap orang yang percaya, terutama orang Yahudi kemudian orang Greek. Jadi Injil adalah bahasa Yunani adalah evangelion, dunamis gartheon. Loh? Jadi Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan tiap-tiap orang. Jadi ajaran Kristus itu adalah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu Yohanes menekankan, siapa yang tidak tinggal tetap dalam ajaran Kristus, dia tidak memiliki Allah. Apa sebab dia tidak memiliki Allah? Karena dia tidak menerima Injil. Ketika orang tidak menerima Injil, maka dia tidak bisa diselamatkan, saudara. Kalau Anda berkuat atau berargumentasi bahwa perjanjian lama juga bisa melakukan, iya bisa, tapi tidak menyelamatkan. Ya, di mana dalam perjanjian lama menyelamatkan jiwa? Tidak ada, saudara. Cuma menuntun bangsa Israel kepada Kristus. Itu dijelaskan Galatia pasal 3 ayat ke-20 sampai 24. Itu hukum Taurat. Dan kita melakukan hukum Taurat itu terkeluar dari kasih karunia. Dan kita tidak memiliki Kristus. Itu Galatia 5 ayat ke-4. Oleh sebab itu, kenapa kita harus tinggal tetap dalam ajaran Kristus? Karena kalau kita tinggal tetap dalam ajaran Kristus, kita memiliki bapa maupun anak. Tapi kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tidak tinggal ya, memenon, tidak tinggal ya, didaxe tou Kristus, tidak tinggal dalam ajaran Kristus, kita tidak memiliki Allah. Nah, kalau kita tidak memiliki Allah, saudara, sekalipun Anda mengakui Anda orang Kristen, tapi Anda menyeleweng ajaran Kristus dan tidak menerima ajaran Kristus, apa yang menjadi ajaran Kristus, saudara? Yang Anda tidak bisa terima, baptisan masuk dalam air. Yesus tidak pernah mengajarkan percik. Perlu saudara kita tahu, Yesus tidak pernah mengajarkan baptisan itu percik. Nah, dan kalau Anda menolak, Anda telah tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Itu salah satu hal yang sangat dominan di dalam dunia sekarang ini, di mana banyak manusia menyepelekan ajaran Kristus tentang baptisan. Ya, mereka lebih suka percik gampang, dengan bendera atau dengan pasir gampang. Tapi yang Allah mau bukan itu. Yang Allah mau baptisontes dalam Matius 28 ayat 19. Coba kalau Anda seorang pelajar tahu bahasa Yunani, coba baca hati-hati dalam Matius 28 ayat 19. Itu tidak ada ratiso. Ratiso itu percik. Tidak ada rarintes menos, erantis menos, rerantis menos, tidak ada situ. Rerantis menos, erantis menos, rantiso itu artinya percik, memerciki, pemercikan. Yang digunakan oleh Saudara Matius 28 ayat 19 itu bukan rerantis menos, bukan erantis menos, bukan rantiso, tapi adalah baptisontes, akar katanya dari baptizo. Nah, kalau kita tidak melaksanakan ini, itu Anda tidak melakukan itu, Anda tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Apakah Anda memiliki Allah? Mungkin perasaan Anda mengatakan, oh saya memiliki Allah, betul, tapi ajaran Kristus tidak memiliki Allah. Oleh sebab itu, pelajaran ini menekankan kepada kita semua umat manusia bahwa Yesus katakan, ingat Yohanes apa bahasa ayat ke-6? Apa Yesus katakan? I am the way, the truth, and the life. No father coming to Father but by me. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali dengan aku. Yesus katakan. Yesus sangat menekankan di situ bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kalau kebenaran ini Anda tidak melaksanakan kebenaran Yesus, baptisan Yesus Anda rubah jadi percik, bagaimana Anda bisa diselamatkan oleh Yesus? Bukan Yesus tidak mampu menyelamatkan saudara, tidak. Tapi ajaran itu Anda lakukan, itu yang menyelamatkan, itu yang membawa Anda ke surga, saudara. Semoga dengan pelajaran yang singkat ini, saudara, membawa kita ke arah kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam Matius 28 ayat ke-18, Yesus katakan, segala kuasa dikenakan kepadaku, baik di surga maupun di dalam dunia ini. Itulah semua Yesus katakan dalam ayat ke-19. Oleh sebab itu, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, seorang pendeta harus tahu, seorang pengajar harus tahu, dan dia harus tahu kata baptisan itu bahasa aslinya baptisontes dalam Matius 28 ayat 19. Kemudian Markus 16 ayat ke-16, kata baptisan di situ adalah baptistes, di mana merujuk ke akar kata etimologi baptiso, yaitu masuk atau immerse bahasa Inggrisnya, masuk ke dalam kedalaman air. Semoga dengan pembahasan pelajaran ini, kalau kita tinggal tetap dalam ajaran Kristus, saudaraku, kita memiliki Bapa maupun Anak itu. Saudara mau tinggal dalam ajaran Kristus, lakukan ajaran Kristus, jangan menentang ajaran Kristus. Karena ketika kita menentang ajaran Kristus, mungkin kita menang sekarang, tapi ketika kita mati, maka Paulus katakan dalam Roma 2 ayat 16, pada hari Allah menghakimkan segala rahasia manusia bersetuju dengan Injil yang kuberitakan. Yesus katakan dalam Yohanes 12:48, siapa yang membuang aku dan tidak menerima perkataanku, maka ada satu yang menghukumkan dia, yaitu perkataan yang aku katakan itu yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Semoga dengan pelajaran ini memberikan motivasi buat Anda, memberikan dorongan buat Anda, memberikan keberanian kepada Anda untuk melakukan ajaran Kristus. Jangan menyepelekan ajaran Kristus, karena ajaran Kristus membawa Anda dan saya ke surga. Amin. Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah belajar dan mengajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu mengkuduskan kami, yaitu Injil keselamatan, agar firman itu membawa kami menuju surga yang kekal ketika kami mau mentaati, mau setia sampai mati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya 0853 40 42 98 73. Tuhan memberkati.